Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan memakai masker ketika akan keluar rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan materi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang ada pada tema 1 subtema 4. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan Allah berikan kemudahan ya anak-anak. Baik. Nah, materi pertama kita yaitu kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat guna, yaitu singkat, jelas, padat, dan lengkap, serta bisa menyampaikan maksud atau gagasan kepada pendengar atau pembacanya. Kalimat efektif ini tidak boros dalam menggunakan kata-kata. Sekarang selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu mengandung SPOK. SPOK itu apa? Nah, SPOK adalah singkatan dari S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Nah, kita bahas yang pertama dulu. S subjek. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan. Di sini biasanya berupa nama orang. P predikat. Predikat adalah pekerjaan yang dilakukan. Di sini biasanya kegiatan yang dilakukan. Misalnya ada menyapu, mengepel, mencuci, kemudian bermain. Selanjutnya ada objek. Objek adalah benda yang dikenai pekerjaan. Nah, misalnya benda misal ya itu ada meja, terus lantai. K keterangan. Keterangan ini bisa berupa keterangan waktu maupun keterangan tempat. Keterangan waktu contohnya ada pagi, siang, sore, malam. Sedangkan keterangan tempat misalnya di halaman, atau ada di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Nah, untuk memahami lebih lanjut apa itu SPOK, simak contoh berikut. Nah, ayah sedang menikmati pisang goreng di teras rumah. Nah, ayah ini sebagai S, yaitu subjek. Ayah ini sebagai subjek pelakunya. Sedang menikmati, ini P, predikat, artinya pekerjaan yang dilakukan. Pisang goreng, itu O, objek, yaitu benda yang dikenai pekerjaan. Nah, sedangkan di teras rumah itu K, keterangan. Nah, ini keterangan apa? Keterangan tempat, karena menunjukkan tempat, yaitu teras rumah. Contoh lainnya ada Diana sedang menggelar karpet di ruang tamu. Nah, Diana ini sebagai subjek. Kemudian sedang menggelar di sini sebagai predikat yang artinya kegiatannya. Karpet ini objeknya, objek yang dikenai tadi. Di ruang tamu adalah keterangan tempat, karena menunjukkan tempat, yaitu ruang tamu. Nah, sampai sini bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham mengenai SPOK? Nah, sekarang kita kembali ke halaman sebelumnya mengenai ciri. Ciri yang kedua yaitu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Dan yang keempat menggunakan diksi yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna bagi pendengar atau pembacanya.
Kalimat tidak efektif terlalu banyak menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, jadi ada pemborosan kata pada kalimat tidak efektif itu. Nah, ciri-ciri kalimat tidak efektif yang pertama, tidak memiliki struktur kalimat yang lengkap. Yang kedua, terlalu panjang dan cenderung bertele-tele. Yang ketiga, kurang jelas dalam penyampaian pesan. Contoh, kalimat tidak efektif. Anak perempuan itu sungguh sangat rajin belajar. Kalimat efektifnya menjadi anak perempuan itu sangat rajin belajar. Kira-kira kata apa yang dibuang dari kalimat ini tadi? Coba perhatikan betul-betul kata apa yang dibuang. Nah, kata yang dibuang adalah kata sungguh. Nah, kenapa sungguh dibuang? Karena kata sangat ini sudah menunjukkan kalau si anak perempuan itu rajin, jadi tidak perlu ada kata sungguh, tidak perlu ada kata penekanan sungguh, jadi kata sungguhnya dibuang. Contoh lainnya, kalimat tidak efektifnya. Bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Nah, ini kalimat pemberitahuan ya. Kemudian kalimat efektifnya menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, kira-kira kata apa yang dibuang dari kalimat tidak efektif yang atas tadi? Nah, kata yang dibuang yaitu kata bagi. Bagi dibuang karena semua ini sudah menunjukkan ya, sudah menunjukkan semua peserta, seluruh peserta. Jadi tidak usah ini ditambah lagi kata bagi, ini pemborosan kata. Terus untuk ini juga tidak perlu ditambahkan karena yaitu tadi terlalu banyak maksudnya terlalu pemborosan kata dan terlalu bertele-tele. Jadi langsung saja semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, begini saja sudah jelas, tidak usah ada kata bagi dan untuk. Nah, jadi kita sampai pada kesimpulannya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita sudah belajar tentang kalimat efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yaitu kalimatnya tidak boros kata, itu ciri utamanya. Dan kalimat yang baik itu yang bagaimana? Ya, kalimat yang efektif tadi. Itu adalah kalimat yang baik. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, tugasnya mudah. Buatlah 5 kalimat efektif yang memiliki struktur kalimat yang lengkap, yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Ditulis di buku tulis. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan anak-anak memfoto dan mengirimkan ke Bu Wahidah via chat Japri seperti biasa ya. Jangan lupa untuk absen dan dikirim di grup. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat belajar dan Bu Wahidah mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.